Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah ulasan dan analisa yang menarik ya, dari M. Rizal Fadilah. M. Rizal Fadilah adalah pemerhati politik dan kebangsaan. Ya, tidak salah juga seorang wartawan senior ya, cukup produktif itu. Nah, kawan-kawan sekalian, Rizal Fadilah berupaya dalam tulisan ini yang dimuat di Demokrasi News 6 Mei 2023 mencoba untuk membedah para calon presiden 2004, di mana dia membandingkan 3 calon presiden yang telah diumumkan, yaitu yang pertama Anies Rashid Baswedan, yang kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Dia mencoba untuk membedah, khususnya Ganjar Pranowo dianggap bahwa calon presiden yang paling lemah. Tapi lemahnya dalam sisi mana, sebentar kita akan minta lihat penjelasan analisa yang bersangkutan. Baiklah teman-teman sekalian, kita coba bacakan tulisan ini. Jika calon presiden hanya 3, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Rashid Baswedan, maka yang terlemah dari ketiganya adalah Ganjar Pranowo, katanya. Gubernur Jawa Tengah yang diajukan oleh PDIP ini dinilai tidak memiliki reputasi yang bagus, baik dari sisi prestasi maupun karakter. Ia lebih dominan bermain di ayunan pencitraan ketimbang karya nyata, katanya. Selanjutnya, Ganjar Pranowo diposisikan sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Jokowi, sehingga penilaian keserupaan menjadi konsekuensinya. Wajah Ganjar Pranowo ada pada raut muka kepemimpinan Jokowi. Itulah prediksi model pemerintahan Ganjar Pranowo andai menjadi presiden. Bermasa depan tidak cerah, katanya. Rejim Jokowi itu mengesalkan dan menyesakkan, kadang juga memuakkan. Rakyat dipaksa harus sering mengelus dada. Ini akibat Jokowi menjalankan roda pemerintahan seenaknya dengan program kerja yang tidak jelas, berujung pada hutang, ketergantungan kepada oligarki dan luar negeri yang melekat dengan kebijakannya sebagai kepala pemerintahan. Penerus yang digadang-gadang adalah Ganjar Pranowo. Apa yang diharapkan dari figur penerus untuk suatu keburukan dan kegagalan? Pada Ganjar melekat tuntutan agar diusut dugaan korupsi EKTP, hobi nonton film porno, menjadi tampilan buruk dari sisi moral, dan dana bas atau dana amil zakat ya, yang digunakan untuk perumahan kader PDIP maksudnya, yang beberapa waktu lalu sempat viral dan rame ya, yang digunakan untuk perumahan kader, menyakiti warga Wadas, serta tarian jalanan yang kurang pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Ya, memang Pak Ganjar sering dan TikTok, jadi kadang-kadang menari-nari di jalan-jalan dan apa-apa gitu ya. Memang kalau kita lihat modelnya pencitraan banget memang. Jokowi dikenal berangkat dari gorong-gorong, sedangkan Ganjar Pranowo harus gotong royong antara Jokowi dan Ganjar potensial beraroma kebohongan, kepalsuan, dan kecurangan. Jika pemilu 2024 menjadi ajang pertarungan hidup dan mati bagi keduanya, maka yang mungkin akan berbunyi adalah lonceng kematian. Dalam menggotong Ganjar yang memang sulit untuk dirias cantik, Jokowi terpaksa harus pasang badan. Tentu dalam tekanan Megawati yang telah sukses merebut dan mengambil alih pengusungan Ganjar. Jokowi sudah membuang rasa malu dan harus nekat melabrak berbagai aturan demi dukungan tersebut.
fasilitas negara pun dipakai untuk kepentingan yang bukan agenda kenegaraan. Mengumpulkan ketua umum partai koalisi untuk mengarahkan cawapres pemilu 2024 di Istana Negara adalah penyalahgunaan kekuasaan. Istana Negara dijadikan posko pemenangan capres. Ironi sekali Presiden aktif menjadi ketua tim sukses untuk mendukung gubernur aktif menjadi capres. Cawe-cawe namanya. Hanya di Indonesia hal demikian terjadi, dan hanya Presiden Jokowi di Indonesia yang melakukan perbuatan tercela seperti ini. Sebelumnya, pesawat kepresidenan berbahan bakar uang rakyat digunakan untuk menghadiri deklarasi pencapresan Ganjar oleh PDIP. Pulang dari Istana Batu Tulis ke Solo, pesawat kepresidenan itu ditumpangi oleh Presiden dan Ganjar Pranowo yang baru dideklarasikan tersebut. Deklarasi bukan acara resmi kenegaraan. Semestinya tidak boleh menggunakan pesawat kepresidenan. Jokowi datang dan pulang bukan dalam kapasitas presiden, tetapi sebagai kader atau petugas partai. Ganjar Pranowo, calon presiden terlemah karenanya mesti ditopang baik oleh istana maupun oligarki. Akhirnya harus berhadapan dengan kepentingan rakyat, kepentingan perubahan, penyegaran, dan pembaharuan. Ganjar Pranowo sebagai kandidat terlemah di samping sulit terpilih juga diduga akan menjadi masalah bila terpilih. Musibah bangsa yang berkelanjutan. Demikianlah kawan-kawan sekalian tulisan dari Rijal Fadila, seorang pengamat sosial politik dan kebangsaan. Tetapi juga saya kira dia juga seorang berlatar belakang jurnalis yang mumpuni, ya, yang menulis tentang menilai seorang capres yaitu Ganjar Pranowo yang dianggap dari ketiga yaitu dari Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar. Ganjar adalah capres yang paling terlemah dengan segala varian yang telah dikemukakan tadi, dan memang saudara sekalian, Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah itu nyaris 10 tahun hingga hari ini, ya. Kalau Anda tahun ini juga sudah masuk 10 tahun. Nah, tetapi banyak kalangan menganggap tidak sukses membangun Jawa Tengah, malah selalu terpuruk, misalnya soal kemiskinan, soal infrastruktur yang yang kualitas rendah, dan misalnya kita lihat dari banjir yang melanda Jawa Tengah hampir hingga hari ini dari tahun ke tahun gitu, ya. Tidak ada perkembangan yang berarti tentang sementara kemiskinan warganya di Jawa Tengah semakin menjadi-jadi, dan soal korupsi Bank Jawa Tengah, ya, yang diperkirakan sekitar 300-an atau 500 miliar, 300 atau 500 miliar, dan telah tersangkakan sekitar 4 orang. Nah, tetapi Ganjar sendiri seakan-akan tidak bertanggung jawab tentang itu. Nah, saudara sekalian, memang dilihat dari kapasitas akademik memang Anies melampaui jauh, sehingga Rocky Gerung juga pada suatu kesempatan mengatakan bahwa Anies dan Ganjar itu tidak bisa dibandingkan. Anies jauh secara kualitas meninggalkan Ganjar, gitu, ya. Dari sisi pengalaman misalnya di bidang tertentu, misalnya Prabowo jauh juga. Ganjar sudah dipastikan dia tidak banyak menguasai tentang ekonomi, tidak paham soal ekonomi. Anies adalah doktor di bidang itu, dan doktornya di Amerika lagi, dan dianggap bahwa dia sangat paham soal ekonomi. Prabowo Subianto walaupun dia berlatar belakang tentara, tetapi dia adalah seorang pengusaha yang dianggap sukses, sehingga dianggap sedikitnya memahami soal ekonomi. Nah, oleh karena itu kita bisa menambahkan, ya, tapi terlepas dari tulisan Rijal Fadila yang tadi sangat kritis terhadap yang bersangkutan, tetapi kita mencoba untuk secara objektif mengatakan demikian karena memang begitulah kenyataannya bahwa Ganjar dalam banyak hal dia tidak paham soal ekonomi. Kemudian kepemimpinan Jawa Tengah nyaris 10 tahun ini relatif tidak berkembang, tidak ada tanda-tanda keberhasilan yang berarti, ya. Bahkan daerah itu, Jawa Tengah, dianggap tetap salah satu daerah yang termiskin di Indonesia, tidak bergerak kemiskinannya, kemudian menyakiti warganya sendiri demi investor. Misalnya tahun lalu kita saksikan bagaimana rakyat Wadas itu diinterogasi, didolimi dan lain sebagainya, dan
Itu berkaitan dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, ya, Ganjar Pranowo. Kemudian di sisi lain, saudara-saudara sekalian, memang prototipe gaya Ganjar ini dalam hal sosialisasi misalnya itu memang lebih pada mengikuti irama TikTok, ya, berjoget-joget di jalan-jalan dan gayanya macam-macam, ya, di panggung dan lain sebagainya. Jadi lebih pada pemimpin pencitraan, seperti kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Rizal Fadila tadi, misalnya Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi kan pencitraannya lebih banyak makan bakso di pinggir jalan, kemudian intip sana intip sini digorong-gorong, ya, turun ke bawah. Waktu di DKI misalnya, bahkan di presiden misalnya nongkrong di pinggir sawah Pematang dan lain sebagainya, itulah pencitraan yang dianggap merakyat. Demikian juga Ganjar melakukan itu, ya, melakukan itu. Nah, jadi dianggap ada garis kesamaan, dan dianggap ini kalau Ganjar yang nanti dipilih, maka habislah kita Indonesia di masa yang akan datang akan mengalami kegelapan karena ketidakmampuan yang melekat pada dia untuk diwariskan kepemimpinan, atau misalnya jika rakyat menentukan memenangkannya, memilihnya dan keluar sebagai pemenang pada pemilu yang akan datang. Itulah yang dikhawatirkan oleh banyak pengamat yang menilai Ganjar, Rizal Fadila menilai bahwa di antara 3 calon tadi, Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto, termasuk Ganjar Pranowo, maka Ganjar Pranowo adalah capres yang paling terlemah dari seluruh aspek. Nah, belum lagi aspek-aspek yang kaitan kepihakan, ya, soal misalnya keyakinan agama. Ganjar tidak terlalu happy dengan dan dia tidak punya rekam jejak tentang pergerakan dalam Islam misalnya. Walaupun begitu, dia juga kadang-kadang mungkin karena keadaan juga yang membuat kadang-kadang langkahnya terhadap Islam tidak terlalu simpati, gitu, ya. Ketika menjadi gubernur beberapa waktu yang lalu, kita lihatlah ininya. Kita bisa cek jejak-jejak pernyataan-pernyataannya di dalam misalnya di Google dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kan kawan sekalian, saya kira apa yang dikatakan Rizal Fadila itu sebagai seorang pemerhati, ya, seorang pemerhati sosial politik dan pengamat sosial politik dan pemerhati bangsa, dan juga seorang jurnalis yang berpengalaman banyak. Saya kira apa yang dikatakan oleh Rizal Fadila itu banyak benarnya, relatif semuanya dikatakan itu benar, dan saya kira sudah saatnya kita tidak lagi lah menampilkan pencitraan joget-joget dan lain sebagainya, joget-joget di jalan, di TikTok dan lain sebagainya, ya, di media sosial, seperti apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk menarik simpati masyarakat agar memilihnya, atau dianggap dicitrakan bahwa dia orang yang dekat dengan masyarakat tetapi nihil prestasi ketika memimpin. Janganlah sebaiknya kita menghindari pemimpin yang seperti itu, karena Indonesia ini penuh dengan masalah yang sangat kompleks. Yang paling utama sebetulnya Indonesia hari ini, pemimpin ke depan itu, ya, di pemilu yang akan datang adalah pemimpin yang bisa segera menyelesaikan soal kemiskinan, mengatasi soal kemiskinan, mengatasi harga-harga yang naik, yang sampai sekarang tidak turun-turun. Kemudian bagaimana menyelesaikan soal tenaga kerja yang banyak pengangguran, gitu, ya. Itu yang saya kira yang bisa menyelesaikan ini tentunya mereka yang memiliki pengetahuan yang luas, pengalaman yang luas, tentang soal ekonomi maupun lain sebagainya. Nah, saya kira kawan-kawan sekalian, itulah tambahan dari kita dan apa yang dikatakan oleh Rizal Fadila sebagaimana Anda dengarkan tadi dan kita sudah bacakan. Semoga bermanfaat dan mencerahkan dan bisa menjadi referensi kita untuk menentukan pilihan nanti pada Pilpres 2024 yang akan datang, dari menilai dari 3 capres kalau tidak bertambah, ya, sementara ini kan 3, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.